Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ideku Usaha, channel yang konsisten membahas perawatan murai batu lomba. Nah, teman-teman, tema kali ini kita ingin membahas mengenai murai batu yang tidak pantas dilombakan atau jangan dilombakan terlebih dahulu. Nah, untuk murai batu yang tidak pantas dilombakan, murai batu seperti apa? Nah, ini karena kalau dipaksa dilombakan maka akan terjadi yang namanya kondangan, teman-teman. Nah, murai batu pertama adalah murai batu yang gacor di rumah. Jadi, untuk murai batu yang di rumah gacor itu tidak cocok untuk dilombakan, harus ditahan dulu, harus benar-benar dikondisikan dulu. Untuk murai batu yang gacor di rumah biasanya itu kelebihan EF. Murai batu yang kelebihan EF di rumahnya itu cenderung keluar-keluar, bongkar materi tanpa alasan yang jelas. Nah, ini karena efek dari EF tadi, teman-teman. Oleh karena itu disarankan untuk menurunkan EF saat murai batu di rumah yang keluar-keluar. Nah, itu satu. Biasanya murai batu yang gacor tadi itu karena ketinggian EF-nya, jadi harus benar-benar dipangkas atau diturunkan. Tapi kalau diturunkan burung murai batunya masih gacor, ya berarti ini sudah bocor atau tipikal murai batu yang biasanya memang susah untuk dikendalikan. Lantas burung murai batu seperti apa lagi yang belum cocok untuk dilombakan? Burung murai batu yang belum dipuasakan dalam sebulan. Nah, jadi untuk melombakan burung murai batu sebaiknya harus ada puasa dalam 1 bulan. Puasa untuk tidak melihat dan mendengar burung apapun. Jadi teman-teman harus pengondisian dalam 1 bulan jika ingin memenangkan di setiap sesi perlombaan. Jadi selain dari burung murai batu tadi memiliki mental karakter gentrah yang bagus, kita juga harus memiliki strategi untuk melombakan murai batunya, teman-teman. Tidak boleh asal sembarangan, asal berangkat saja, tidak boleh. Semua ada hitung-hitungannya. Itu jika orientasi kita ingin memenangkan di setiap sesi perlombaan dunia kontes murai batu. Karena murai batu sekarang itu bagus-bagus, teman-teman ya. Murai batunya bagus-bagus, jadi teman-teman juga harus memikirkan strategi-strategi yang jitu juga untuk memenangkan perlombaan. Itu murai batu yang belum dipuasakan sebaiknya jangan dilombakan. Nah, untuk murai batu apalagi yang belum boleh untuk dilombakan? Murai batu yang masih ada tatapan kosong, teman-teman. Murai batu kita sesekali masih sering bengong ya saat dibawa ke lomba, di tempat lomba di bawah juga dia nggak bunyi. Murai batunya diem tanpa sekatah pun, hanya loncat atas loncat bawah. Ini juga jangan dinaikkan terlebih dahulu atau jangan dilombakan, karena murai seperti ini pasti akan kondangan, teman-teman. Nah, itu ya, murai batu yang tidak boleh dilombakan ya. Dan untuk pantangannya sendiri, murai batu di rumah jangan dipancing-pancing, teman-teman ya. Jangan ada pancingan MP3 atau lain sebagainya saat di rumah. Jadi burung murai batu saat di rumah itu harus benar-benar dalam keadaan kondisi istirahat total, keadaan pengondisian. Jadi harus benar-benar tidak boleh di-track, tidak boleh dipancing-pancing ya. Harus dalam keadaan yang eh, baik, dalam artian ya tadi pengondisian. Nah, melombakan murai batu itu juga tidak mudah ya. Kita juga harus jeli, harus mengenal karakter dari murai batu tadi. Untuk pola perawatan harian contohnya, nggak cukup hanya konsisten saja, tapi jika juga harus tahu kapan murai batunya mandi, penjemurannya berapa lama. Nah, itu juga harus kita kuasai. Tapi semua ada ininya, ada caranya dan ada standarnya. Seperti saat kita menjemur murai batunya, jangan sampai murai batunya tadi loncat-loncat terus sudah gelisah tapi nggak kita angkat. Nah, itu jangan sampai ya, jangan sampai. Terus bagaimana agar murai batunya bisa nagen ya, bisa nagen kerjanya satu titik ya dan neken lawan. Nah, ini bisa diakali dengan penjemuran sauna, teman-teman. Mengurangi durasi lomba dan melakukan penjemuran sauna ya. Nah, ini akan menambah tingkat faktor atau
tekanan dari burung murai batu kita untuk menekan lawan, mengeluarkan materi-materi, dan menjuarai di setiap sesi perlombaan. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita lakukan atau kita upgrade dari rawatan biasa. Yang penting rawatan harian metode Manpack 1-5 kita jalankan terlebih dahulu. Selebihnya baru kita ada peningkatan-peningkatan lainnya teman-teman ya. Jangan melakukan eh, perawatan tambahan kalau perawatan harian saja masih kurang. Contohnya untuk perawatan harian saja kita belum bisa konsisten. Lantas kita melakukan penjemuran sauna, nah itu salah. Lebih baik untuk rawatan harian konsisten dulu, rawatan yang selayaknya standarnya dijalankan dulu semuanya. Kalau burung masih kurang, baru dipoles-poles ya. Jangan sampai moles burung sedangkan rawatan harian saja belum kita lakukan atau rawatan harian belum maksimal. Pemberian pakan contohnya untuk nutrisi masih kurang ya. Jamnya juga belum beraturan. Nah, hal-hal seperti inilah meskipun kecil tapi ini berdampak sangat luar biasa pada burung murai batu kita. Oleh karena itu, rawatan harian harus diprioritaskan, diutamakan. Untuk memandikan burung murai batu juga perlu mengenal karakternya. Jangan sampai kita memaksakan murai batu kita untuk mandi sembarangan ya, atau kita semprot-semprot agar dia mandi. Jangan ya, itu hal keliru. Biarkan dia mandi semau dia ya. Tinggalkan tempel keramba, dia masuk mandi ke keramba, maka dengan sendirinya murai batu itu akan eh, benar-benar mengatur suhu tubuhnya. Kalau dipaksa-paksa mungkin dalam keadaan dingin, dipaksa disemprot malah tambah dingin, nanti takutnya burung murai batu kita malah akan ngedrop teman-teman. Nah itu ya. Jangan lupa juga untuk pengondisian setelah penaikan EF pulang dari perlombaan, seharusnya murai batu kita kondisikan dengan pemandian. Jadi kita kasih keramba maka dia akan mandi otomatis untuk menetralkan suhu yang ada pada murai batu kita biar lebih segar, murai batunya emosinya juga eh, apa sih namanya itu terkendali, terkontrol, birainya pun sama. Jadi hal-hal kecil yang bisa memungkinkan kita untuk memaksimalkan burung murai batu kita juga kita harus paham ya. Itu standarnya aja. Perawatan atau standar ya. Jadi nggak usah yang perawatan aneh-aneh karena burung murai batu yang jalan lapang juara biasanya dia perawatannya justru malah sangat simpel sekali dan teman-teman bisa lihat sendiri mungkin burung murai batu teman-teman diantaranya yang prestasi pasti perawatannya sangat simpel sedangkan yang nggak ketemu temu itu sangat ribet sekali. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sejauh ini ya, jangan lupa di subscribe, kita akan bahas tuntas seputar settingan murai batu lomba.